Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan bersaksi atas semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 8 Januari saya merasakan lidah yang tidak enak, penciuman berkurang. Terus saya tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada hari Minggu anak saya Renda merasakan batuk yang luar biasa. Dan hari Seninnya saya datang ke puskesmas. Lalu saya konsultasi dengan tenaga medis di sana. Saya disarankan untuk swab. Waktu itu saya dengan anak saya Renda swab tanggal 11 Januari. Berapa hari kemudian hasil swabnya keluar. Saya ditelepon dengan dokternya. Ibu Elizabeth, ibu positif COVID-19. Terus saya tanya sama dokter, apa iya dok saya COVID? Saya kan cuma merasakan penciuman dan rasa yang tidak nyaman. Hasil tes tetap positif Bu. Gitu. Terus anak saya Renda, kalau Renda negatif. Nah, terus saya dianjurkan untuk karantina mandiri di rumah. Sampai tanggal 16 saya kurang percaya kalau saya itu kalau terkena positif COVID. Saya melakukan swab ulang di PMI Sokaraja. Nah, di sana juga sama, hasilnya positif. Waduh, Tuhan, kenapa saya diizinkan Tuhan untuk terkena virus COVID seperti ini? Saya jujur saja secara manusia lesu dan bingung. Terus saya pulang dan saya bicara dengan anak dan suami karena suami saya punya penyakit komorbid, jadi saya harus memutuskan untuk karantina di luar rumah. Setelah itu saya menghubungi PKM yang ada di Puskesmas Sokaraja. Saya terus telepon tenaga di sana. Saya bilang, Bu maaf kalau saya ikut karantina pemerintah bisa apa enggak, karena saya takutnya suami saya tertular. Suami saya punya sakit stroke, diabetes, sama bronkitis asmatis. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Dan saya langsung, sebentar Bu tunggu, nanti ibu saya kabarin. Oh baik sus, saya bilang seperti itu. Tidak lama kemudian saya ditelepon dengan tenaga yang dari puskesmas, ibu nanti kami jemput jam 11. Jujur di situ perasaan saya itu campur aduk yang luar biasa. Saya harus meninggalkan suami dan anak saya. Saya harus berpisah untuk sementara waktu. Ya, saya berserah sama Tuhan. Pokoknya saya harus sembuh. Lalu saya datang ke dijemput oleh ambulan, datang ke karantina yang ada di Baturaden. Di sana puji Tuhan saya disambut dengan mereka dengan baik. Saya perkenalkan nama saya, tempat tinggal saya. Lalu saya puji Tuhan di sana dapat pelayanan yang sungguh luar biasa. 2 hari saya di sana, saya betul-betul merasakan anosmia. Tidak mencium apapun, tidak merasakan apapun, buat makan juga tidak enak. Di karantina itu betul-betul banyak sekali waktu luang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Saya gunakan sebaik-baiknya.
untuk saya mendekatkan diri sama Tuhan. Saya baca firman, saya mendengarkan khotbah lewat YouTube. Pokoknya sebisanya saya berdoa. Saya serahkan semuanya pada Tuhan. Nah, dalam perjalanan itu 2 hari saya di Baturaden. Suami saya telepon, "Ma, aku sama Randi mengalami anosmia juga, Ma. Gimana ini?" Waduh, yang tadinya saya semangat jadi lesu lagi. Saya merasa nggak enak makan lagi. Sebentar, Pak. Coba saya mau telepon dokter puskesmas. Dari sana saya telepon dokter yang ada di puskesmas. "Maaf dok, ini suami saya mengalami anosmia dan anak saya juga Randi mengalami anosmia. Gimana ya dok baiknya?" Jujur saja, Pak Ruby punya penyakit komorbid, ada diabetes, stroke, sama bronkitis asmatis. Kalau ditangan di rumah, saya takutnya ada apa-apa dok. Lalu dokter itu menyarankan, "Oh ya gitu, kalau seperti itu suruh datang aja ke sini dulu Bu. Bisa kan?" "Bisa dok." Nah, habis dari sana, terus Pak Ruby pulang ke rumah, lalu dijemput dengan ambulan juga untuk datang ke suatu rumah sakit yang ada di Sokaraja. Nah, di sana Pak Ruby juga puji Tuhan ditangani dengan baik, dengan ramah, sehingga Pak Ruby juga tetap semangat. Kami komunikasi terus, video call, WhatsApp, telepon, saling menguatkan, dan kita tetap berdoa, berseru terus sama Tuhan. Setelah itu Pak Ruby di swab, berapa hari kemudian hasilnya juga positif. Anak saya Randi juga di swab, hasilnya positif. Nah, di situ saya bergumul yang luar biasa. Tuhan, kenapa Engkau izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kami? Sampai saya telepon kepada hambanya, "Kenapa ya Om? Kok terjadi dalam keluarga kami?" Tapi di situ saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kami sekeluarga. Yang terutama, yang saya rasakan, kami harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di sana saya terapi, saya berdoa. Setiap saya memuji Tuhan, berdoa, saya tidak lupa memegang kayu putih untuk dijadikan minyak urapan sebagai sarana. Saya oleskan di sini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pujian ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pujian ada kesembuhan. Saya berseru terus sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Suami saya sakit, anak saya sakit, semua positif COVID-19. Puji Tuhan, 1, 2, 3 hari penciuman saya dipulihkan Tuhan. Sedikit demi sedikit saya merasakan ada baunya kayu putih, ada baunya pasta gigi, ada baunya sabun. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya berseru terus sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan kami ya Tuhan. Terus menerus saya berdoa. Saya semangat. Saya jangan putus asa. Setiap saat, setiap waktu saya telepon Pak Ruby, "Gimana Pak keadaannya Pak? Papa nggak ngerasakan sesak?" Puji Tuhan, dia bilang tidak. Terus yang saya takutkan, yang namanya penyakit COVID itu kan nyerangnya ke paru-paru, terus terjadi sesak napas. Dan kalau bukan pertolongan dari Tuhan, banyak yang lewat karena
penyakit komorbid itu. Tapi puji Tuhan, haleluya, luar biasa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan sangat luar biasa. Pak Ruby tidak mengalami sesak nafas, tidak mengalami harus memakai oksigen, tidak mengalami hal-hal yang sangat menakutkan bagi kami. Puji Tuhan, semua itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Semua itu mujizat Tuhan yang luar biasa, yang secara manusia tidak mungkin, mustahil kalau Pak Ruby akan sembuh dari virus itu. Puji Tuhan, kami bisa melampauinya dengan luar biasa. Saya disembuhkan, Pak Ruby disembuhkan, Randi juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Bekerja sangat sungguh luar biasa. Anugerahnya besar bagi kami, mujizatnya besar buat kami, sehingga kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang kusembah, sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu. Kami satu keluarga disembuhkan oleh Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Inilah kesaksian kami sekeluarga. Saya mewakili Bapak Ruby dan anak-anak kami mengucapkan syukur yang luar biasa. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Pendeta Antipas, Bapak Pendeta Paul, semuanya yang sudah mendukung doa buat keluarga kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami tidak dapat membalas semua bantuan, doa, material, dan semuanya. Hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Terima kasih. Inilah kesaksian mujizat Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.